min kalami Sayyidil Mursalin, yang berisikan sabda dari penghulu para rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab hadis ini adalah karya dari imam besar Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Jemaah sekalian, ya, kita bersyukur karena kita kembali bisa melanjutkan pembahasan kita, ya, mungkin setelah beberapa hari yang lalu atau beberapa waktu yang lewat, sebagian kita yang mengalami kesulitan, ya, untuk melakukan aktivitasnya, ya, karena terkena dampak banjir atau musibah-musibah yang semacamnya. Bahkan mungkin sebagian saudara kita, ya, sampai hari ini, ya, kalau tidak salah di daerah-daerah Jeneponto dan sekitarnya masih mengalami duka dan kesulitan untuk menjalankan aktivitasnya. Tentu saja, ya, bagi kita seorang mukmin ini adalah sesuatu yang Allah takdirkan, dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dalam segala keadaan. Alhamdulillahi ala kulli hal, karena agama kita ini agama yang sangat sempurna dan memberikan kesempatan kita beribadah dalam setiap keadaan. Bahkan sebagaimana kata Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kita memang selalu, entah kita mendapatkan hal-hal yang susah, yang tidak kita sukai, hal yang tidak kita harapkan, atau kita mendapatkan hal-hal yang kita sukai. Dan semuanya itu, entah yang pertama atau yang kedua, entah yang suka ataupun yang duka, atau yang duka maupun yang suka, semua sebenarnya adalah ujian, ya. Karena itu semuanya ada ladang pahala di dalamnya. Kita berpeluang untuk mendapatkan pahala di dalamnya. Dan memang kehidupan kita baru nikmat, baru terasa indahnya ketika kita pernah mengalami kesulitan. Dan seorang tidak akan pernah merasakan kenikmatan ketika tidak pernah susah. Seorang tahu bagaimana beda antara suka dan duka ketika pernah merasakan keduanya. Dan Islam agama yang sempurna, agama yang menakjubkan, karena memberikan kepada kita kesempatan berpahala dalam dua keadaan tersebut. Dalam hadis yang terkenal yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair, zalika illa lil mu'min. Menakjubkan urusan seorang mukmin, karena seluruh keadaannya, seluruh urusannya adalah baik untuk dia. Dan itu tidak ada kecuali pada orang mukmin saja. Cuma orang mukmin yang bisa bahagia terus kehidupannya, atau seluruh persoalannya itu baik menurut dia. Walaupun mungkin orang lain menilai dengan penilaian yang lain, tapi bagi seorang mukmin setiap keadaannya, suka maupun duka, baik bagi dia. In asabathu as-sarra syakar fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan kesenangan, mendapatkan suka, nikmat, maka dia bersyukur, maka itu baik bagi dia. Wa in asabahu ad-dharra sabar fakana khairan lahu. Dan sebaliknya, jika diuji oleh Allah dengan ujian, duka, musibah dan yang semacamnya, maka dia punya senjata kesabaran, dan itu juga baik baginya. Dan itulah kehidupan kita, senantiasa silih berganti datangnya antara suka dan duka, dan kita selalu menyiapkan dua senjata kita, sabar dan syukur, yang diibaratkan oleh ulama kita sebagai dua sayap burung, ya, bagaikan dua sayap bagi seekor burung yang tidak akan lengkap dia terbang, atau tidak akan bisa terbang secara sempurna kecuali dia memiliki keduanya. Dan
dibaratkan juga oleh sebagian seperti dua kaki yang melangkah secara bergantian antara sabar dan syukur. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk bisa mensyukuri nikmat kesempatan, nikmat kesenangan, nikmat suka, ya seperti kita-kita yang mendapatkan kesempatan hari ini, kita manfaatkan umur dan kesempatan ini untuk beribadah kepada Allah. Dan bagi saudara-saudara kita yang mungkin biasanya bergabung dengan kita dalam taklim seperti ini atau dalam kebaikan-kebaikan yang lain, namun kali ini mereka sedang dirundung oleh musibah, oleh duka, maka semoga ujian itu bisa mereka lalui dengan sebaik-baiknya dan diberikan oleh Allah kesabaran yang pahalanya tidak akan bisa dihitung, ya. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Orang-orang bersabar itu pahalanya tiada batas. Semoga mereka mendapatkan pahala yang tanpa batas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah selama mereka adalah orang yang selalu melakukan kebaikan, lalu ada halangan karena musibah-musibah atau uzur-uzur yang lainnya, maka walaupun mereka tidak berbuat kebaikan, pahala tetap mengalir pada mereka-mereka itu. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pahala-pahala untuk mereka, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keikhlasan dan menyempurnakan amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan. Hadirin sekalian, pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin masih dalam Kitabul Janaiz. Pada pertemuan kita yang paling terakhir, kita sudah menyelesaikan bab yang ke-160, bab tentang al-mau'idhah 'indal qabr, hukum bernasihat, ceramah atau berwasiat pada saat kita berada di kuburan, dan secara khusus pada saat selesainya proses penguburan atau pada saat sementara proses penguburan. Itu kita sudah jelaskan hukum-hukumnya dan ikhtilaf yang ada di kalangan para ulama kita. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu bab yang ke-161. Bab yang ke-161 ini adalah bab yang diberi judul oleh Imam Nawawi rahimallahu taala, babun bab ad-du'a lil mayyit. Babun ad-du'a lil mayyit, doa untuk orang yang meninggal dunia. Ba'da dafnihi, setelah dia dikuburkan, setelah selesai proses penguburan. Wal qu'ud 'inda qabrihi, wal qu'udu 'inda qabrihi sa'atan, dan duduk di sisi kuburannya atau di kuburannya dalam beberapa saat atau di waktu yang singkat. Liddu'ai lahu, untuk mendoakannya, wal istighfar, dan untuk beristighfar, memohon ampunkan untuknya, wal qiraah, dan untuk serta untuk membaca Al-Qur'an di sisi kuburannya. Begitu penjudulan dari Imam Nawawi rahimallahu taala untuk bab ini. Dan beliau memuat dua riwayat yang insyaallah akan kita bahas, sekaligus kita akan menjelaskan insyaallah tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah yang beliau sebutkan ini, yaitu hukum berdoa di kuburan, hukum duduk-duduk di kuburan, dan hukum memohon ampunkan untuk si mayit, jenazah yang ada di kuburan, dan hukum membaca Al-Quran di kuburan. Hadirin sekalian, kita mulai dengan hadis yang pertama dalam bab ini, atau hadis yang ke-946. Hadis yang ke-946, kata Imam Nawawi rahimallahu taala, an Abi Amrin wa qila Abu Abdillah wa qila Abu Laylah, dari sahabat yang berkunyah Abu Amr, dan ada yang mengatakan kunyahnya adalah Abu Abdillah.
dan ada juga yang mengatakan kunyah beliau adalah Abu Layla. Siapa itu? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sahabat yang mulia, Al-Khalifah Ar-Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza faragha min dafnil mayyit, jika beliau selesai menguburkan mayat, selesai proses penguburan, waqafa alaihi, beliau berdiri, waqal, dan beliau mengatakan, istaghfiru li akhikum, mohon ampunkanlah untuk saudara kalian, wasalu lahu at-tathbit, wasalu lahu at-tathbita, dan mohonlah kepada Allah untuk saudara kalian ini at-tathbit, untuk diteguhkan, dikuatkan. Fa innahul an yus'alu, karena dia sementara ditanya. Rawahu Abu Daud, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih insyaallah. Khusus sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan pernah kita sebutkan bahwa Imam Nawawi rahimallahu taala, kebiasaan beliau ketika menyebutkan sahabat dalam satu riwayat, maka beliau berupaya juga untuk memberikan informasi ke kita, untuk menyampaikan ke kita siapa kunyah dari sahabat tersebut, ya, siapa kunyah dari sahabat tersebut, utamanya ketika sahabat tersebut baru pertama kali disebutkan, artinya baru pertama kali hadisnya disebutkan, belum pernah disebutkan sebelumnya. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini sahabat yang mulia, nampaknya inilah ya hadis yang pertama yang beliau riwayatkan, yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab ini. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, walaupun beliau salah seorang sahabat yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau mendapatkan anugerah yang luar biasa, kepercayaan yang luar biasa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memperistrikan, menikahi dua anak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menikahi dua anak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya beliau digelari sebagai Zu An-Nurain, ya, beliau digelari sebagai dua pemilik cahaya, Sumayyah, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, ya, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Beliau radhiyallahu anhu dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan termasuk di antara Khulafa Rasyidin, tapi beliau tidak termasuk di antara 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan uniknya, keempat Khulafa Ar-Rasyidin, termasuk dalamnya Abu Bakar, Abdullah bin Utsman At-Taimi radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu sahabat yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang selalu membersamai beliau di mana saja, kapan saja. Itu tidak banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar juga demikian, cukup banyak tapi tidak banyak, tidak seperti sahabat-sahabat yang masuk dalam 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan termasuk Ali bin Abi Thalib, ya, keempat sahabat yang mulia ini tidak termasuk di antara 7 ya sahabat yang meriwayatkan atau hadis-hadisnya lebih disebut dengan minal muksirina fil riwayah. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi amal-amal soleh kepada hamba-hambanya, ya. Mereka tahu bagaimana keutamaannya meriwayatkan hadis, namun mereka disibukkan dengan urusan-urusan pemerintahan dan urusan-urusan jihad dan urusan-urusan yang lainnya ketika bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah memberikan kesempatan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk beribadah dengan ibadah periwayatan hadis, dan
hadir dalam majlis-majlis hadisnya Nabi Muhammad SAW, sehingga jadilah beliau seorang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Dan itu tidak mengherankan kalau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu baru disebutkan riwayatnya dalam kitab ini. Di sini ada khilaf tentang kunyah beliau, ya, karena biasa ya kalau ada sahabat yang memiliki beberapa anak, maka kadang dia dikatakan Abu Abdillah, lalu ada yang mengatakan Abu Amr, ada yang mengatakan Abu Lailah, karena beliau memiliki semua anak yang seperti itu namanya, sehingga ada khilaf tentang namanya. Namun yang Allahu a'lam, yang banyak dikenal adalah beliau adalah Abu Abdillah, ya, Abu Abdillah. Dan ini semua benar, ya, semua benar sebagaimana yang disyaratkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, memberikan kepada kita kabar informasi bagaimana sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau selesai menguburkan sahabatnya. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit, ya, ketika sudah selesai semua proses penguburan mayat, jenazah maksudnya, yang sudah selesai, sudah digalikan lahatnya, lalu sudah dimasukkan, kemudian ditutup kuburannya, lalu sebelum balik, ya, sebelum pulang, apa yang beliau lakukan? Di antara yang beliau lakukan, pertama, waqafa alaihi, beliau berdiri di kuburan tersebut. Ya, jadi sunnah ketika kita selesai proses penguburan, sunnahnya tidak langsung pulang, ya, sunnahnya tidak langsung pulang. Dan di antara yang dilakukan adalah kita berdiri untuk mendoakan saudara kita. Ya, adapun untuk ceramah dan yang lain sudah pernah kita jelaskan, ya, tentang apakah harus selalu atau sekali-kali dan bagaimana kadarnya dan sebagainya, sudah kita jelaskan yang lalu. Tapi ini disunnahkan secara umum. Ya, kalau ceramah kan mungkin orang-orang khusus saja memberikan mau'izah, dan itu pun dengan beberapa catatan-catatannya. Adapun untuk melakukan ini sunnah berlaku secara umum. Yaitu setiap kita yang hadir pada saat menghadiri proses penguburan saudara kita, maka disunnahkan melakukan seperti ini. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melakukan dan beliau serukan kepada orang yang ada di situ. Ya, seandainya ini khusus milik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ibadah yang hanya beliau lakukan saja, maka beliau tidak serukan kepada sahabat untuk melakukannya. Tapi ini beliau contohkan dan perintahkan. Beliau berdiri dan beliau mengatakan istaghfiru li akhikum. Jadi mohon ampunkan untuk saudara kalian. Jadi di antara sunnahnya adalah kita mohon ampunkan untuk saudara kita. Jadi di antara maudhi'. Dan subhanallah, ikhwah sekalian, inilah bagaimana persaudaraan yang hakiki. Ya, kita tidak hanya memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk saudara kita sesama dia ketika dia hidup, bahkan ketika dia meninggal pun. Dan bukan cuma pada saat kita salat jenazah, ya, karena waktu kita salat jenazah kita sudah berdoa, ya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu dan seterusnya. Ternyata setelah dikuburkan pun masih kita diberikan kesempatan untuk mohon ampunkan saudara kita. Bahkan setelah ini pun kapan saja kita bisa mendoakan, ya. Makanya di antara doa yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an adalah Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Itu Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita bagaimana untuk selalu kita mohon ampunkan untuk saudara-saudara kita. Jadi ikhwas sekalian, di antara hal yang dianjurkan adalah selesai proses penguburan kita mohon ampunkan untuk saudara kita. Dan li akhikum, untuk saudara kalian. Dan ini syarat tentang bagaimana hakikat ukhuwah imaniyah dan bagaimana mulianya ukhuwah imaniyah, persaudaraan sesama mukmin pada waktu dia masih hidup pun setelah dia sudah wafat. Dan ini lebih kuat daripada sekedar ukhuwah nasabiyah, ya, karena seandainya dia adalah seorang yang kafir,
walaupun dia adalah saudara nasab dengan kita, tidak boleh kita mendoakannya. Ya, seandainya dia orang kafir, walaupun dia adalah bapak kita, bahkan walaupun dia adalah ibu kita, atau dia adalah saudara kita yang kandung senasab, tidak boleh kita mendoakannya. Adapun saudara seiman, seislam, walaupun tidak ada hubungan nasab dengan kita, bahkan mungkin tidak sebangsa, tidak setanah air dengan kita, maka dia adalah ikhwah kita. Li akhikum. Kemudian yang kedua, wasalu lahu at-tathbit. Wasalu, salu artinya is'alu, doakan, mintakan, ya. Sal Bani Israel, sal artinya is'al, mintakan, doakan untuk dia. Lahu at-tathbit, doakan untuknya at-tathbit. At-tathbit artinya keteguhan, ya, keteguhan untuk menjawab pertanyaan. Ya, karena kawan sekalian, seperti yang sudah sering kita jelaskan dan juga kita jelaskan pada pertemuan yang terakhir yang lalu, bahwa tidak semua orang bisa menjawab pertanyaan, ya, pertanyaan. Dan kalau di dunia biasanya kalau orang setengah-setengah persiapannya, dia akan kadang kalau sudah grogi, ya, takut, maka dia kadang lupa, ya. Maka dia perlu dikuatkan, ya, perlu menguatkan dirinya dan disemangati dan dikuatkan kepercayaan dirinya untuk bisa menjawab dengan baik. Tapi kalau di akhirat atau di alam barzakh, maka as-sabat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan persoalan hafalan lagi yang diandalkan, bukan persoalan bagaimana kekuatan hafalannya, tapi persoalan bagaimana kekuatan imannya dan bagaimana betul-betul makna raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, betul-betul sabit, teguh pada pendiriannya. Dan hanya orang seperti itulah yang bisa menjawab dengan baik pertanyaan dalam alam barzakh, alam kubur. Man rabbuk, ma dinuk, wa man nabiyuk. Ya, siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Walaupun seorang kuat imannya dan insyaallah dia bisa menjawab, tapi disunnahkan kita juga untuk mendoakannya, ya, untuk mendoakannya. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan wasalu lahu tatsbit. Jadi khususkan ini di antara sunnah yang kita mengatakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu 'indas su'al. Allahumma tsabbithu 'indas su'al. Ya Allah, kuatkanlah dia untuk menjawab pertanyaan. Jadi ini di antara sunnah yang bagus kita baca atau yang kita perlu doakan saudara kita sebelum kita meninggalkan kuburan. Kata Nabi SAW, fa innahu al-ana yus'alu, karena dia sekarang, ya, kata Nabi SAW, sedang ditanya. Kata-kata al-an, sekarang, yus'alu fi'il mudhari, menunjukkan juga keadaan yang sekarang. Dan ini menunjukkan tanda bukti kenabian dari Nabi Muhammad SAW. Seandainya beliau bukan seorang nabi, beliau tidak akan mungkin mengetahui apa yang terjadi di kuburan tersebut. Dan ini bukan dugaan-dugaan beliau, ya, bukan ramalan beliau, bukan perakiraan beliau, tapi ini adalah kabar gaib yang Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kabar gaib yang beliau tahu, diberitahu ketika mengatakan waktu melewati kuburan dan mengatakan innahuma la yu'adzaban, kedua pemilik kubur ini sementara diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau tahu, ya, keadaan-keadaan yang seperti itu, dan ini hal-hal yang gaib yang pada dasarnya beliau tidak tahu kecuali datang kabarnya, ilmu gaibnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini khususkan menegaskan kepada kita juga bahwa proses yang paling pertama yang akan dilewati oleh penghuni kubur setelah selesainya proses penguburan adalah pertanyaan atau yang disebut dengan fitnatul qabr, pertanyaan kuburan. Ini proses yang pertama kali. Jadi ketika selesai, maka datanglah dua malaikat, ya, malaikat Munkar dan Nakir. Dan ini insyaallah sahih penamaannya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Bara' bin Azib radhiyallahu anhu sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi rahimallahu dalam sunan beliau dari sahabat Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, atau minimal sanad yang hasan, ya, tentang penamaan
Munkar dan Nakir, malaikat Munkar dan Nakir yang bertanya tentang hal tersebut. Dan kalau menjawab, ya, maka alhamdulillah dia akan diberikan kabar gembira bahwa kuburannya akan menjadi tempat istirahat yang nyaman dan dia tidak akan pernah terganggu kecuali datang sudah panggilan untuk bangkit. Adapun jika dia tidak bisa menjawab, maka waliyadzubillah kuburannya adalah liang-liang neraka, hufratun min hufarin nar, dan dia tidak akan pernah merasakan kenyamanan berada di kuburan hingga hari kebangkitan, ya, waliyadzubillah. Ini khos kalian tentang sunnah mendoakan, ya. Di sini paling tidak ada 3 sunnah, ya. Walaupun masih ada sunnah-sunnah yang lain, ya. Paling tidak ada 3 sunnah. Pertama, kita berdiri. Kemudian yang kedua, mendoakan pengampunan untuk saudara kita, dan yang ketiga adalah kita mendoakan untuk diteguhkan dia menjawab, ya. Jadi kita paling tidak bahasa mudahnya kita bilang Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu 'inda as-su'al, ya, atau bisa juga Allahumma tsabbithu, cukup. Jadi kita bilang Allahumma ighfir lahu wa Allahumma tsabbithu 'inda as-su'al. Itu khos kalian terkait dengan hadis yang pertama. Sekarang kita masuk ke hadis yang selanjutnya, dan ini yang menerangkan tentang bagian akhir dari judul yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yaitu tentang bacaan Al-Quran, membaca Al-Quran bagi si mayit atau jenazah. Hadis yang ke-947, wa an Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qala, dari hadis dari Amr bin As radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, idza dafantumuni, beliau katakan kepada keluarganya ini, ya, beliau pesankan kepada keluarganya, idza dafantumuni, jika kalian menguburkan saya, faaqimu haula qabri, maka tetaplah ada di sisi kuburanku, qadra ma tunharu jazura, sekadar, jadi lamanya kira-kira seperti ketika jazur itu unta, ya, disembelih, sekadar lamanya unta disembelih, wa yuqassamu lahmuha, dan dibagi-bagikan dagingnya, hatta asta'nisa bikum, agar saya bisa merasa tenang dan tentram, bahagia denganmu, dengan kalian. Wa a'lamu madza uraji'u bihi rusula rabbi, dan aku mengetahui apa yang uraji'u bihi, yang ditanyakan oleh rasul-rasul utusan dari Rabbku. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, dan pernah, ya, sudah disebutkan dalam hadis yang ke-711, ya. Hadis ini potongan hadis sebenarnya. Kalau mau lihat lengkapnya silahkan lihat di hadis yang ke-711, ya, hadis yang ke-711, ya. Khos kalian, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan hadis ini, beliau sebutkan satu perkataan yang perlu untuk dicermati. Beliau bilang, ya, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, qala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, wa yustahabbu an yuqra'a indahu syai'un minal Qur'an, dan bagus, dianjurkan, maksudnya yustahab, bagus dibaca sesuatu di sisinya mayat yang dikuburkan itu, syai'un minal Qur'an, sesuatu dari Al-Qur'an. Wa in khatamul Qur'an indahu, dan seandainya dia mau khatamkan Al-Qur'an di sisi kuburan itu, selesai 30 juz, fakana hasanan, maka ini bagus, ya. Jadi paling tidak dikatakan
bahwa dibacakan sesuatu dari Al-Quran, dan kalau mau dikhatamkan maka itu bagus. Cuma sekalian ini hal yang perlu untuk kita jelaskan. Hadis kita ini seperti yang kami sebutkan tadi sudah pernah disebutkan sebelumnya oleh Imam Nawawi rahimallahu taala dalam bab tentang istihbab at-tabsyir, bab tentang anjuran untuk memberikan kabar gembira kepada saudara kita. Dan itu hadis hadis Amr bin As ini hadis yang panjang, ya, yang diriwayatkan Imam Muslim dalam nomor 711, di mana ketika beliau mau wafat, beliau kumpulkan para keluarganya, dan beliau waktu itu sempat cemas, karena beliau mengatakan, saya telah mengalami 3 masa dalam kehidupan saya telah melewati 3 fase kehidupan. Pertama, ketika saya masih jahiliyah, masih musyrik, masih kafir. Pada saat itu tidak ada orang yang paling saya benci melebihi kebencian saya kepada Rasulullah SAW, dan tidak ada orang yang paling saya mau bunuh kecuali Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW. Dan beliau mengatakan, seandainya saya mati pada waktu itu, pastilah saya mati dan saya masuk neraka, mati dalam keadaan masuk neraka. Lalu fase kedua, kata beliau, ketika hidayah telah datang kepada beliau, dan waktu itu beliau datang kepada Nabi SAW dan menyampaikan tentang keinginannya untuk masuk Islam, dan bertanya kepada Nabi SAW, apakah kalau saya masuk Islam, dosa-dosa saya yang telah lalu dan hijrah saya ini bisa mengampuni dosa-dosa saya yang begitu banyak yang lalu, bahkan keinginan untuk membunuhmu, ya, begitu kurang lebih yang beliau maksudkan. Nabi kita SAW mengatakan, al-hijratu tahdimu ma qablah, atau al-islam yajubu ma qablah, keislaman itu menghapuskan semua apa-apa yang telah terjadi sebelumnya dari dosa-dosa. Beliau masuk Islam akhirnya, dan pada waktu itu kata beliau, tidak ada orang yang paling saya cintai melebihi kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada orang yang paling saya segani, saya hormati melebihi Nabi Muhammad SAW. Sehingga kata beliau, seandainya saya ditanya bagaimana sebenarnya wajah Nabi Muhammad SAW, maka saya tidak bisa melukiskan, menggambarkan bagaimana wajah Nabi Muhammad SAW, karena saya tidak pernah berani menatap lama-lama wajah Nabi SAW, karena saya begitu segan, begitu wibawa beliau di hadapan saya, ya. Beliau saya sangat segani sehingga saya tidak bisa melukiskan dan menggambarkan bagaimana sebenarnya wajah dari Muhammad SAW. Kata beliau, seandainya saya meninggal pada waktu itu, pada waktu awal-awal masuk Islam, keimanan masih begitu memuncak, maka saya sangat berharap saya dirahmati oleh Allah dan masuk surga. Lalu setelah itu, masa sepeninggal Rasulullah, banyak keadaan-keadaan yang terjadi, ya, fitnah-fitnah yang terjadi, dan kita tahu Amr bin As radhiyallahu taala anhu juga sempat terlibat dalam perang fitnah, dan beberapa hal-hal kejadian-kejadian selanjutnya yang kata beliau, sekarang saya tidak tahu, ya, bagaimana keadaan saya, ya, sehingga beliau sempat cemas. Tapi bagi kita, ya, beliau adalah seorang sahabat dan sahabat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana kata Allah, wa kullan wa'adallahul husna, setiap para sahabat dijamin masuk surga dengan segala hal yang pernah terjadi pada mereka, ya. Tapi waktu itu sempat beliau rasa cemas dan rasa takut, dan di antara pesan beliau, ya, kepada keluarganya, ini pesan ini, ya, beliau katakan kepada keluarganya, jika kalian selesai menguburkan aku, jadi beliau ceritakan beberapa hal, dan di ujung dari wasiat beliau bilang sama keluarganya, kalau kalian telah menguburkan aku, maka jangan langsung pulang, duduk sejenak. Ini yang dibahasakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, duduk inda qabrihi sa'ah, duduk di sisi kuburannya beberapa saat. Bahkan beliau katakan, beliau menyebutkan kadarnya. Beliau bilang sekadar menyembelih unta lalu dibagi-bagi dagingnya.
Berapa lama kira-kira itu? Ya, kalau kita proses menyembelih unta ya, unta, nahar, ya. Lalu dibagi-bagi lagi. Berapa menit? 15 menit selesai? Ya. Setengah jam. Ya. 1 jam. Tergantung berapa orang. Ya, Masya Allah, betul. Tergantung berapa orang dan tergantung kecekatan dan keterampilannya, ya, dan faktor-faktor yang lain. Tapi intinya tidak sebentar waktunya, cukup lama juga waktunya. Khusus sekalian, ini perkataan dari Amr bin As radhiyallahu taala anhu, dan ini dikutip oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Maka pertanyaan, apakah ini disunnahkan duduk berlama-lama di kuburan? Dan beliau mengatakan agar saya juga bisa merasa tenang, ya, karena si mayit itu mendengarkan juga tapak-tapak kaki, ya, dari penjenguknya, ya, dia merasakan sesuatu bahwasanya saya diperhatikan. Di sini beliau menganjurkan untuk cukup lama duduk. Apakah ini memang suatu hal yang dianjurkan? Paling tidak kita katakan ini adalah satu pendapat, satu pandangan, satu ijtihad dari Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Artinya ada sahabat yang mengatakan seperti itu. Dan kita menghormati tentu saja pandangan dari sahabat, walaupun kalau kita bandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain, setahu kita tidak ada sahabat yang lain yang berpesan dengan pesan yang seperti ini. Apatah lagi kalau kita mau mengatakan bagaimana sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Setahu kita tidak ada anjuran seperti ini untuk berlama-lama, ya, seperti ini. Oleh karenanya Syekh bin Baz rahimahullahu taala dan beberapa ulama kita lainnya mengatakan ialah ijtihad beliau yang dihormati, namun dikatakan tidak didapatkan sahabat-sahabat yang lain berpendapat seperti pendapat beliau, dan juga tidak didapatkan sunnah yang marfu'ah yang sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau kita kaitkan dengan perkataan yang dinukil oleh Imam Nawawi. Nampaknya Imam Nawawi rahimahullahu taala beliau mau kaitkan perkataan dari Amr bin As radhiyallahu anhu dengan perkataan yang beliau nukil dari Imam Syafi'i. Namun sebenarnya kalau dilihat perkataan dari Imam Syafi'i ini, sebenarnya dia bukan perkataan dari Imam Syafi'i, dan Imam Nawawi sendiri dalam Kitabul Majmu' tidak mengatakan ini perkataan Imam Syafi'i, tapi beliau mengatakan qala ba'du Syafi'iyah, berkata sebagian dari ulama Syafi'iyah. Jadi sebenarnya bukan dari perkataan Imam Syafi'i langsung, ya, tidak didapatkan dalam nas yang tegas dari perkataan Imam Syafi'i dalam buku-buku beliau yang muktabar. Jadi yang benar inilah pendapat dari sebagian Syafi'iyah. Apa itu? Membaca Al-Quran pada kuburan, di kuburan. Bagaimana sebenarnya hukum ini, khawas sekalian? Ada dua yang sering dilakukan, ya. Paling tidak ada dua. Pertama, talqin, yaitu la ilaha illallah. Ini kadang dilakukan juga oleh sebagian setelah dikuburkan, mentalqinkan si mayit. Mungkin syubhatnya atau alasannya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah, talqinkan kepada orang yang mati di antara kalian. Tapi ini sudah dijelaskan bahwa yang dimaksudkan oleh mautakum adalah mereka yang akan meninggal, bukan yang telah meninggal. Dan tidak ada, ya, contoh yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Apatah lagi kalau mau dilihat fungsinya, manfaatnya, maka tidak ada lagi manfaat. Manfaatnya talqin bagi orang yang akan meninggal dengan la ilaha illallah itu agar kalimat yang paling terakhir dia ucapkan sebelum meninggal adalah la ilaha illallah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Kalau sudah meninggal maka tidak lagi manfaatnya. Dan untuk peringatan juga tidak lagi manfaatnya, karena peringatan itu yundira man kana hayya, ya, sebagaimana dalam surat Yasin Allah mengatakan peringatan itu bagi orang yang masih hidup saja, bukan orang yang sudah meninggal dunia.
Karena itu untuk talqin mengucapkan la ilaha illallah setelah dikuburkan untuk si mayit ini tidak tepat dan telah dibid'ahkan oleh sebagian ulama. Ya, di antaranya Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam Al-Izz bin Abdissalam sudah menegaskan bahwa dia bid'ah. Juga Al-Imam Sun'ani rahimallahu taala dan masyayikh ulama-ulama muasirin seperti Syekh bin Baz ya dan yang lain-lainnya. Jadi talqin tidak tepat. Yang kedua, membaca Al-Qur'an. Untuk membaca Al-Qur'an ini, kawan sekalian, kalau dilihat fungsinya adalah untuk sebagai hadiah, ya, untuk sebagai hadiah. Untuk sebagai hadiah kepada yang sudah meninggal dunia. Artinya si mayat yang dikuburkan. Ada dua hal yang perlu diperhatikan sini, dicermati. Pertama, hukum menghadiahkan bacaan Al-Quran bagi yang sudah meninggal dunia. Yang kedua, membacanya di kuburan. Yang membacanya di kuburan. Ini dua masalah yang berbeda. Adapun untuk mengirimkan bacaan Al-Quran kepada yang sudah meninggal dunia atau mengirimkan beberapa kebaikan-kebaikan kepada yang sudah meninggal dunia, maka memang ini ada khilaf dari ulama kita. Ada ulama kita, sebagian ulama kita atau banyak ulama kita, kebanyakan ulama kita mengatakan dibolehkan mengirimkan bacaan Al-Quran kepada yang sudah meninggal dunia. Ya, di antaranya pendapat dari Hanafiyah dan juga Hanabilah dan sebagian dari Syafi'iyah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin ini. Dan juga pendapat sebagian ya ulama-ulama yang lainnya ya, termasuk Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Tapi kalau kita lihat dalil-dalil yang digunakan adalah dalil-dalil umum tentang adanya beberapa amal soleh yang bisa diniatkan untuk si mayit, seperti puasa, berpuasa untuk si mayit, ya, utamanya bagi yang belum ada utang puasanya, dan juga sedekah. Jadi umumnya dalil-dalil yang digunakan adalah dalil-dalil umum dan tidak ada dalil khusus tentang bacaan Al-Quran. Tapi ini dikiaskan kepada bacaan Al-Quran karena kata mereka bacaan Al-Quran termasuk di antara kebaikan, ya. Itu alasan mereka, ya, ulama-ulama yang membolehkan mengirimkan bacaan Al-Quran kepada yang sudah meninggal dunia. Pendapat yang kedua yang mengatakan tidak sampai, dan ini pendapat dari mazhab Malikiyah dan juga pendapat dari Syafi'iyah, bahkan mayoritas Syafi'iyah, dan Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala bahkan menegaskan ini pandangan Imam Syafi'i bahwa tidak sampai kepada si mayit bacaan tersebut, yang tidak sampai kepada si mayit bacaan tersebut. Dan ini juga pandangan dari sebagian ulama-ulama mu'asirin yang seperti Syekh bin Baz dan yang lainnya. Alasannya bahwa dalil-dalil yang mencontohkan membolehkan itu dalil-dalil yang khusus, yaitu masalah sedekah, masalah haji, masalah puasa, itu memang ada dalilnya. Tapi tidak untuk semua. Ya, buktinya seperti sholat, ya, apakah kita menyedekahkan juga sholat kita kepada si mayit, itu tidak dicontohkan, ya. Dan di antara juga alasannya adalah karena seandainya dibolehkan untuk si mayit, maka juga tentunya dibolehkan untuk yang masih hidup. Ya, karena Nabi kita SAW mengatakan hak Muslim itu sama antara hidup dan waktu dia meninggal dunia. Ya, karena itu dilarang kita menyakiti mayat, karena seakan-akan kita menyakiti dia pada masa hidup. Dan tentu saja keadaannya pada waktu masa hidup lebih mulia daripada keadaannya pada masa ketika dia meninggal dunia. Sehingga kalau dikatakan bahwasanya bisa mengirimkan bacaan untuk kirimkan pahala kepada yang sudah meninggal dunia, maka berarti kita juga mengatakan bisa juga kita kirimkan pahala ketika dia masih hidup dengan membaca Al-Quran. Dan ini tidak seperti itu, ya. Hal ini tidak dicontohkan yang seperti itu. Karena ikhwan sekalian, bahwa ini ada khilaf, namun Allahu ta'ala alam, jika lihat dari segi dalil bahwa
Tidak ada contoh-contoh yang seperti itu, ya, mengirimkan khusus untuk bacaan Al-Quran. Namun kita katakan ini khilaf yang mu'tabar di kalangan ulama kita, maka tidak disesatkan siapa yang berpendapat salah satunya, karena dua-duanya adalah pendapat ulama yang mu'tabar, ya, dikenal dalam buku-buku para ulama-ulama kita. Itu masalah mengirimkan bacaan Al-Quran kepada yang sudah meninggal dunia. Masalah kedua, bagaimana membaca Al-Quran di kuburan, itu berbeda. Karena sebagian ulama kita yang membolehkan untuk mengirimkan bacaan kepada yang sudah meninggal dunia, mereka tidak mengatakan harus di kuburan, ya. Sampai-sampai seperti Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala yang mengatakan bolehnya, sebagaimana pendapat sebagian ulama kita, beliau sendiri mengatakan bid'ah ketika membacanya di kuburan, karena tidak dicontohkan hal tersebut oleh Nabi kita Muhammad SAW dan para salafus soleh yang lainnya. Namun ada yang mengatakan seperti itu, ya, seperti yang dinukil dari Ba'du Syafi'iyah, yang di sini dikatakan dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, walaupun penisbatan ini tidak tepat, ya. Dan ini mungkin yang lebih tepat ikhwan sekalian, bahwa tidak dicontohkan di kuburan dibaca yang seperti ini, karena kita tidak dapatkan hadis-hadis yang marfu yang mencontohkan seperti itu. Bahkan sebagian ulama kita berdalilkan dari mafhum sabda Nabi SAW, la taj'alu buyutakum qubura, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, wasallu fiha, dan solatlah di rumah-rumah kalian. Artinya berikan juga bagian rumah kalian untuk solat sunnah, membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya. Jangan jadikan rumah kalian sepi, tidak ada bacaan Al-Quran, tidak ada solat-solat di dalamnya seperti kuburan. Dan ini mafhumnya, bahwa kuburan bukan tempat untuk melakukan solat, bukan tempat untuk membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang semacamnya. Karenanya kita katakan tidak dianjurkan, ya, membaca Al-Quran di kuburan, walaupun jika ada yang membaca tidak atas dasar ta'abud, ya, seperti ada orang yang mau dalam kuburan dia memanfaatkan waktunya pun dia murojaah, ya, karena ada sebagian hafidh yang di mana saja dia selalu murojaah, ya, bukan atas dasar ya ta'abbad bahwa dia harus membaca di kuburan, maka itu tidak ada masalah. Tapi mengkhususkan setelah selesainya proses penguburan, maka ada ulama yang mengatakannya. Namun wallahu taala alam, ya, kami pribadi lebih cenderung kepada ulama-ulama yang mengatakan tidak dianjurkan, karena dalil-dalil tidak menunjukkan yang seperti itu, dan hadis-hadis yang marfu juga tidak menunjukkan yang seperti itu. Namun sekali lagi, masalah-masalah ini perlu ada kebijakan dalam menyikapinya, tapi tentu saja kita dituntut untuk selalu melihat sesuatu sesuai dengan dalil yang kita fahami dan yang lebih tepat bagi kita sesuai dengan kaidah-kaidah yang diajarkan oleh para ulama kita. Ini khas sekalian, dan ini tentu saja tidak boleh juga diperluas, ya, sampai ulama-ulama yang membolehkan masalah ini tidak boleh lagi kita mengatakan berarti ada dan ada, sehingga kadang diperluas, ya, kan ada yang perluas sampai azankan, ya, sampai, ya, potong kelapa dan sebagainya. Ini jelas ini tidak ada khilaf, ya, dalam artian tidak masuk dalam khilaf-khilaf yang mu'tabar di kalangan ulama kita, ya, karena sebagian memahami kalau sudah ada khilaf dalam masalah-masalah tertentu, maka dia bisa lebih memperluas daerah khilafnya. Nah, ini hal yang tidak tepat. Sekiranya sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan fikih terhadap agama ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kuburan, ya, dengan sebaik-baiknya, dan menjadikan kuburan kita raudhah min riyadil jannah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.